Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos, mulai dari lampos.co, lampungpos.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke, Mbak Cici, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, pemerintah tingkatkan kewaspadaan melalui vaksinasi jelang Nataru. Selanjutnya, permintaan tinggi dongkrak harga sawit di Mesuji. Untuk berita ketiga, Miss World Malaysia diserbu warganet Indonesia akibat batik. Selanjutnya, lemahnya pemahaman produk keuangan membuat masyarakat terjerat pinjol ilegal. Dan yang terakhir, anak usia 5 hingga 11 tahun di Amerika Serikat segera divaksin COVID-19. Oke, Mbak Cici, ini masih bicara tentunya tentang penanggulangan COVID-19 terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Iya, Waduh, betul. ini harus kita kebut. Karena pandemi itu vaksinasi. masih ada dan menjelang kita belajar dari sebelum-sebelumnya, kita sudah 2 kali kena gelombang ya. Waduh. Gelombang COVID yang luar biasa, terakhir yang gelombang kedua ini luar biasa sekali ya, banyak kematian, banyak kasus. Nah, pemerintah belajar dari itu untuk mewaspadai supaya liburan Natal dan Tahun Baru ini tidak terjadi ledakan, apalagi gelombang ketiga itu mengancam kita semua. Tentunya dengan apa? Dengan percepatan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan itulah menjadi kunci supaya tidak terjadi infeksi menjadi lebih banyak lagi ya. Betul sekali, tentunya kita dukung untuk program dari pemerintah ini sendiri. Nah, selanjutnya kita beralih, kali ini masih di lampos.co, kita beralih ke berita ekonomi ya, tentang permintaan tinggi dongkrak harga sawit di Mesuji. Wow, Ya. ini kabar baik tentunya untuk Betul, para petani sawit ya. Kita bersyukur petani kita ya, terutama petani sawit, karena harga komoditas ini sedang naik daun. Harganya sekarang 2.550 per kilo, padahal sebelum-sebelumnya hanya 1.200-an, berarti 2 kali lipat kenaikannya. Dan ini yang menyebabkan banyak permintaan. Petani menjadi bergairah kembali untuk mengurus kebunnya ya, yang tadinya dibiarkan akhirnya diremajakan kembali untuk karena komoditas ini lebih meningkat ya harganya. Baik sekali ya, apalagi di masa pandemi seperti saat ini menjadi ladang baru tentunya bagi para petani sawit. Nah, kali ini kita akan beralih untuk lampungpos.id, Mbak Cici. Di antaranya optimistis capai target vaksinasi. Berita kedua, Lampung targetkan 5 besar PON 2024. Selanjutnya, Nasdem dan PDIP puji kinerja pegawai, maksud kami kinerja Presiden Jokowi. Dan Nasdem, berita keempat, waspada potensi lonjakan Desember dan 3 orang tenggelam saat berenang di Waibesai. Oke, kita bicara tentang yang pertama nih, masih tentang penanggulangan pandemi tentunya. Ya, pandemi masih ada dan sampai sekarang walaupun kasusnya sudah mulai melandai. Inilah upaya untuk pemerintah mempercepat vaksinasi. Kita optimis Lampung bisa mempercepat karena sampai saat ini Lampung sudah 40% vaksinasi yang dilakukan ya. Dari bulan September hanya 20%, jadi terjadi peningkatan 20% ya selama Oktober. Karena apa? Karena ketersediaan vaksinnya ada, kemudian juga vaksinasi dilakukan secara serentak. Kita harap terjadi kekebalan kelompok yang mengharapkan inilah yang menjadi kita benteng untuk menghalau COVID-19 ya. Betul sekali, tentunya ini menjadi langkah dan upaya kita bersama ya Mbak ya, dan kita dukung bersama untuk program ini sendiri. Selanjutnya masih dalam lampungpos.id tentang Lampung targetkan 5 besar PON 2024. Ya, Wow. ini juga masih di halaman pertama Lampung Pos, bahwa Lampung punya prestasi yang membanggakan, masuk 10 besar di gelaran PON 20 di Papua. Tentunya harapan ini tidak langsung memuaskan diri kan. Lampung berharap PON mendatang bisa masuk ke 5 besar seperti yang pernah terukir sebelumnya, tentu saja dengan
tunjangan atau dorongan dari pemerintah, dukungan, misalnya pembuatan sport olahraga dan juga pembinaan kepada para atlet itu ya. Kita harapkan itu bisa terwujud ya. Ya, itu adalah support yang dilakukan oleh pemerintah dan semoga saja atlet kita juga akan kembali meningkatkan prestasinya di 2024. Selamat tentunya untuk para atlet. Selanjutnya untuk trending topik dari saya Radio 100 FM. Yang pertama, obati kerinduan penggemar, Dony Sibarani rilis album perdana. Berita yang kedua, film Ben and Jody akan tayang di bioskop tahun depan. Selanjutnya lewat album Love for Sale, Tony Bennett jadi musisi tertua di dunia yang merilis single baru. Dan untuk berita keempat, garbung Marvel. Harry Styles berperan sebagai saudara Thanos di film Eternals. Dan yang terakhir, perilisan Captain Marvel 2 yang dibintangi oleh Park Seo-joon mundur sampai 2023. Wow, ini tentunya ada sebuah obat rindu bagi para penggemar dari Dony Sibarani. Dony Sibarani. Ya, ex dari Ada Band. Ada Band, wah, ya, ini akhirnya dia comeback Mbak Cici. Tapi dia membuat solo ya. Iya, Di album solo. perdana ya, Betul. untuk dia masih temanya tentang cinta. Oh, sepertinya memang itu karakteristiknya Dony Sibarani ya. Inilah kekuatan. Memang lagu-lagu yang melo bernada cinta itu banyak penggemarnya. Dan ini dia perdana ya untuk solo dia. Kita harapkan album Bernada Cinta ini tetap menjadi di hati para penggemarnya. Betul sekali. Dan mungkin ada anak-anak muda yang juga akan mendengarkannya di masa sekarang, juga akan menambah daftar fansnya dari Dony Sibarani ya. Selanjutnya ada juga tentang film Ben and Jody akan tayang di bioskop tahun depan. Wah, film baru lagi deh. Film ini tahun 2022 ya nanti akan tayangnya, mengkolaborasikan antara Chico Jericho dengan si Rio Dewanto. Betul sekali. Nah, kalau sebelumnya mereka sudah pernah ketemu dalam film yang serupa, tapi dengan filsafat Coffee yang lebih kalem ya. Tapi di film Ben and Jody ini ada sedikit action, jadi kan genre baru iya, ya. genre baru yang menarik juga ya kan. Sampai kalau dilihat posternya ada yang berdarah-darah, tapi diceritakan bagaimana sih pertarungan, kehidupan ya, terus kemudian persahabatan itu diramu menjadi sebuah film yang sangat menarik. Oke, tentunya ini menjadi sebuah pilihan baru bagi para pecinta dari film Filosofi Kopi, dan tentunya ini menjadi comeback bagi mereka kembali untuk berkolaborasi ya. Oke, terima kasih Mbak Cici. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos serta trending topik Lampung Pos kali ini. Namun untuk Anda update informasi selengkapnya silakan baca di Harian Umum Lampung Pos. Kunjungi juga website lampos.co dan lampungpos.id dan dengarkan selalu radio Sai 100 FM dan kunjungi juga website dari sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.